Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikrim Agus Sayyidah dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 1B. Yang pertama, di sini saya ingin menjelaskan mengenai simple present tense. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan simple present tense itu? Ya, jadi simple present tense itu kalimat yang biasanya digunakan untuk menunjukkan suatu kejadian atau peristiwa yang sedang berlangsung atau berturut-turut. Berturut-turut di sini itu maksudnya seperti habit atau kebiasaan. Dan simple present tense ini juga memiliki dua bentuk, ada bentuk verbal dan nominal. Apa sih bedanya verbal dan nominal? Jadi kalau verbal itu biasanya menggunakan kata kerja saja, seperti contohnya I play tennis every day atau every week, itu kayak karena kegiatannya berulang-ulang gitu. Dan dia menggunakan kata kerja aja kayak play, itu kan kata menunjukkan kata kerja aja. Sedangkan kalau untuk kalimat nominal biasanya itu menggunakan kata sifat, kata benda, dan kata keterangan. Contohnya itu bisa we are student, seperti itu. Ya, berikutnya ada rumus yang biasanya digunakan untuk kalimat verbal. Untuk bentuk positifnya yang pertama itu subject plus verb one plus object. Di sini ketentuan verb one untuk kalimat positif apabila dia menggunakan he, she, it, itu biasanya kalimat kerjanya itu atau verb one-nya itu ditambahkan dengan s atau es. Sedangkan apabila ia menggunakan I, you, we, they, itu tidak perlu menambahkan s atau es setelah verb satunya. Seperti itu. Contohnya he goes to school every day. Apabila dia menggunakan he berarti ditambahin, seharusnya kata kerjanya itu go, karena dia menggunakan he jadi ditambahin es di belakangnya. Jadi he goes to school every day. Berikutnya untuk rumus dari kalimat negatifnya, pertama subject plus do or does not plus verb one plus object. Dan ketentuan untuk do or does di sini I, you, we, they menggunakan do, sedangkan he, she, it menggunakan does. Contohnya seperti he does not go to school every day. Berikutnya untuk rumus dari kalimat interrogatifnya yaitu do or does plus subject plus verb one dan object. Contohnya seperti does he go to school every day? Seperti itu. Berikutnya dari bentuk nominal, kalau untuk nominal itu biasanya menggunakan to be. To be di sini itu ada am, are, sama is. Kalau untuk I menggunakan am, sedangkan you, we, they menggunakan are, dan he, she, it menggunakan is. Rumus yang biasanya digunakan untuk kalimat nominal positif, yang pertama ada subject plus to be plus noun atau adjective atau adverb. Contohnya itu seperti he is a teacher. Untuk kalimat negatifnya itu rumusnya yang pertama subject plus to be plus not plus noun, adjective atau adverb. Contohnya seperti you are not sad. Dan untuk rumus kalimat interrogatifnya yang pertama itu to be plus subject plus noun, adjective atau adverb. Contohnya are you sad? Seperti itu. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang simple past tense. Apa sih yang dimaksud dengan simple past tense? Jadi, simple past tense itu kalimat yang menunjukkan suatu kejadian atau peristiwa di masa lampau dan sudah selesai. Jadi biasanya itu kejadiannya seperti kemarin atau minggu lalu atau bulan lalu dan sebagainya. Dan di sini simple past tense juga memiliki dua bentuk. Yang pertama bentuk verbal dan nominal. Dan perbedaannya masih sama. Verbal itu biasanya hanya menggunakan kata kerja, sedangkan nominal menggunakan kata sifat, benda, dan kata keterangan. Selanjutnya ada beberapa rumus yang biasanya digunakan untuk bentuk verbal. Yang pertama untuk kalimat positif, rumusnya itu pertama subject plus verb to dan plus object.
Contohnya seperti she ate an apple. Jadi ate di sini itu merupakan bentuk verb to dari kata eat, seperti itu. Selanjutnya untuk bentuk negatifnya itu rumusnya subject plus did not plus verb 1 plus object. Contohnya seperti she did not eat an apple. Dan untuk rumus dari kalimat interrogatifnya ada pertama did plus subject plus verb 1 plus object. Contohnya itu seperti did she eat an apple. Untuk ketentuan did di sini itu bisa digunakan untuk semua subjek, mulai dari I, you, we, they, he, she, it, itu semuanya menggunakan did. Ada rumus yang biasanya digunakan untuk bentuk nominal. Yang pertama ada untuk kalimat positif. Rumusnya itu pertama subject plus was atau were plus complement seperti noun, adjective, dan adverb. Dan contoh kalimatnya I was in Jakarta last week. Yang kedua ada rumus untuk kalimat negatif yaitu subject plus was atau were plus not plus complement. Contohnya I was not in Jakarta last week. Yang ketiga ada rumus untuk kalimat interrogatif yaitu was atau were plus subject plus complement. Contohnya was I in Jakarta last week? Dan untuk ketentuan was dan were di sini yaitu I, he, she, it menggunakan was, sedangkan you, we, they menggunakan were. Untuk materi yang berikutnya yaitu simple future tense. Jadi simple future tense itu kalimat yang digunakan untuk menunjukkan suatu kejadian atau kegiatan yang akan berlangsung atau yang dilakukan di masa yang akan datang. Dan simple future tense itu memiliki dua bentuk, yaitu verbal dan nominal. Dan dalam bentuk verbal itu sendiri memiliki dua rumus. Di sini ada yang biasanya menggunakan will atau shall, dan ada juga yang menggunakan to be plus going to. Perbedaannya, kalau yang menggunakan will atau shall itu biasanya tidak ada niat atau dia akan dilakukannya dalam waktu yang tidak bisa ditentukan seperti itu. Sedangkan yang menggunakan going to itu biasanya akan dilakukan dalam waktu dekat. Begitu. Contohnya untuk rumusnya yang menggunakan will yaitu subject plus will atau shall plus verb 1 plus object atau complement. Untuk ketentuan will atau shall di sini shall itu biasanya cuma digunakan untuk subjek I dan we, sedangkan will itu bisa digunakan untuk semua subjek. Contoh kalimatnya I will love you. Untuk rumus berikutnya yang menggunakan going to yaitu subject plus to be plus going to plus verb 1 plus object. Dan untuk contohnya I am going to love you. Berikutnya untuk rumus dan untuk berikutnya rumus untuk kalimat negatifnya tinggal ditambah not setelah will dan setelah going to. Contohnya seperti I will not love you dan I am going to love dan I am going to not love you. Dan untuk kalimat interrogatifnya yang pertama will plus subject plus verb 1 plus object. Contohnya will I love you. Dan untuk rumus yang lain yaitu to be plus subject plus going to plus verb 1 plus object. Contohnya am I going to love you? Berikutnya dalam bentuk nominal di sini juga memiliki dua rumus. Jadi rumus yang pertama yaitu subject plus will atau shall plus be plus verb 1 plus adjective adverb atau noun. Contohnya he will be a professor. Dan untuk rumus yang kedua yaitu subject plus to be plus going to plus be plus verb 1 plus adjective adverb atau noun. Contohnya he is going to be handsome tomorrow.
Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi